Jahe bubuk bablas. Ini adalah merek jahe bubuk yang dibuat oleh Meramu Ide. Sekarang kita coba nih jahe original. Kita cukup tuang air panas, lalu diaduk dan siap dihidangkan atau diminum. Ini kita akan bikin beberapa varian jahe ya teman-teman. Ada teh jahe, ada susu jahe, ada madu jahe. Dimana lagi kalau bukan di Meramu Ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Meramu Ide. Kali ini kita akan membuat jahe bubuk dari jahe asli. Ini namanya jahe emprit ya teman-teman. Teman-teman bisa beli di pasar. Sekilo harganya ya paling cuma 15 ribuan. Dan selanjutnya ada gula pasir. Teman-teman bisa beli gula yang kiloan aja, jadi lebih murah. Dan resep ketiga adalah air. Nanti kita akan mencampur ketiga bahan ini. Pertama-tama kita iris-iris tipis jahenya agar lebih mudah untuk di blender. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, kalau jahenya ini harus dicuci dulu. Dan kita iris tipis-tipis. Kenapa harus diiris tipis-tipis? Karena nanti waktu proses blender atau dihancurkan, maka mesin blender tidak akan cepat rusak karena sudah diiris tipis-tipis. Kita lanjutkan mengiris sampai bahannya habis ya teman-teman. Selanjutnya kita akan siapkan mesin blendernya dan kita masukkan bahan-bahan jahe yang sudah diiris ke dalam gelas blendernya ya teman-teman. Nah, kira-kira itu segini itu 250 gram teman-teman. Kalau diiris tipis-tipis dan dimasukkan ke dalam gelas blender. Selanjutnya kita akan blender dan di sini sudah saya tambahkan air. Oke, dan kita blender sampai halus dan kita tetap aduk-aduk mesin blendernya agar semuanya bisa tercincang dengan rata. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah tercincang dengan halus dan nantinya akan bisa diperas dan kita ambil sari-sarinya. Sebenarnya untuk memeras kita punya dua metode. Yang pertama bisa pakai kain, tapi kebetulan kain di rumah saya lagi kotor semua. Jadi saya pakai saringan. Saringannya ini mungkin ya kecil sekali teman-teman ya. Mungkin kalau ukurannya ya 0,1 mesh gitulah kalau orang pabrik bilang ya. Dan teman-teman hanya cukup tinggal tekan-tekan aja si jahenya ini agar kita bisa mengambil sari-sarinya. Jangan lupa kita bisa ulangi peras ulang ya, karena mungkin di situ masih ada air jahe yang tersisa. Kenapa kita lakukan ini? Agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak nantinya. Dan tentunya jahenya akan kualitasnya lebih bagus karena rasio jahenya akan lebih banyak. Selanjutnya kita nyalakan apinya. Untuk pertama kita bisa pakai api besar atau api sedang dan kita tetap aduk-aduk seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan gula. Untuk gulanya kita bisa masukkan secara bertahap ya teman-teman. Jadi nggak langsung satu blong gitu dimasukkan semua. Karena nantinya akan menghambat pemanasan dari si jahe tersebut. Nah, kira-kira kalau teman-teman terus mengaduk, jahenya akan menjadi seperti ini. Ini tetap pakai api sedang tidak apa-apa. Asalkan teman-teman rajin mengaduk agar tidak gosong. Karena jika teman-teman menggunakan api besar dan teman-teman tinggalkan saja, nanti jahenya akan terasa pahit. Setelah mendidih seperti ini, teman-teman tingkatkan frekuensi mengaduknya lebih cepat dan lebih banyak. Karena ini sudah mulai penggumpalan gula dan jahenya yang nantinya akan menjadi bubuk.
Nah, kira-kira ini sudah mendidih sekali teman-teman. Ini udah hampir masuk ke proses yang berikutnya, yaitu menjadi bubuk. Untuk mengaduk si air gula tersebut membutuhkan waktu ya kira-kira 40 menit sampai 1 jam ya teman-teman. Jadi jangan samakan waktu yang ada di video ini itu kok cepat sekali kok jadi bubuk gitu. Jadi memang untuk ngaduk gula seperti ini membutuhkan kesabaran. Ya mungkin 1 jam teman-teman kalau misalnya dari waktu bersihnya ya. Dari yang tadi jadi cair menjadi menggumpal seperti ini itu kira-kira butuh 45 menit. Dengan terus mengaduk teman-teman. Mungkin inilah kuncinya. Si tukang ngaduk ini dibayar mahal teman-teman. Karena memang dia harus mengaduk selama 45 menit sampai 1 jam. Kecuali kalau teman-teman sudah punya uang untuk membeli mesin. Tapi jangan lupa sama karyawannya ya teman-teman ya. Tetap dipekerjakan meskipun kita sudah memiliki mesin. Nah, kira-kira sudah seperti ini teman-teman, kita bisa kecilkan apinya karena ini adalah proses untuk pemisahan terakhir dari air dan juga dari gula. Setelah proses ini, jika teman-teman lakukan sekitar 15-20 menit, maka nanti sudah menjadi bubuk. Itu sudah terlihat kristal-kristal gula dan jahenya ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini, itu wanginya enak banget karena memang kita pakai jahenya jahe asli murni tanpa ada merica dan juga cabai. Oke, saya akan percepat waktunya. Kira-kira prosesnya menjadi seperti ini. Dan jangan lupa digasruk-gasruk menggunakan sendok dan dipukul-pukul seperti ini agar semuanya menjadi bubuk. Karena memang masih ada beberapa material yang menggumpal karena air, tapi jangan khawatir. Karena memang semuanya itu akan menjadi bubuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat ini seperti gagal, jangan khawatir teman-teman. Teman-teman cukup tinggal mengaduk terus saja dengan menggunakan api kecil. Maka teman-teman bisa mendapatkan tekstur jahe bubuk yang nantinya siap dijual dan dipasarkan. Mumpung ini masih musim hujan teman-teman. Teman-teman bisa jual ini dengan laris manis. Karena memang rasa pedasnya itu khas. Kira-kira hasilnya seperti ini, udah jadi bubukan. Kita tinggal serok ke dalam wadah yang berbeda. Lalu siapkan ayakan yang lebih kecil. Gunanya buat apa? Karena memang semua tekstur jahe yang sudah dikeringkan itu nggak semuanya menjadi bubuk. Jadi kita tetap saring ya teman-teman ya. Dan kita ayak seperti ini. Kita ayak beberapa kali dan kita ulang proses ini agar semuanya menjadi bubuk. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita masukkan dan habiskan semuanya dan kita ayak sampai habis agar semuanya bisa menjadi bubuk. Kira-kira seperti ini nih teksturnya nih. Halus banget kan? Karena memang saya pakai ayakan yang kecil. Untuk sisa yang belum terayak, kita bisa masukkan lagi ke dalam blender. Agar teksturnya bisa lebih halus. Nah, ini kan memang masih menggumpal seperti ini teman-teman. Tapi jangan khawatir. Itu prosesnya jadi kok. Cuman kurang aja teksturnya. Kita bisa olah menjadi bubuk lebih lanjut dengan cara ngeblender. Nih, lihat nih, sudah lebih halus kan? Lalu kita ayak ulang
Dan kita lanjutkan proses ini sampai semua jahenya itu sudah menjadi halus. Ya nanti kalau misalnya ada beberapa yang nggak halus, dimakan sendiri aja nggak apa-apa sih. Nah ini adalah hasil yang sudah di blender ulang. Hampir semuanya menjadi bubuk yang kecil seperti ini teman-teman. Itu ada 400 graman lah. Nanti saya akan bahas di analisa usaha. Sekarang kita masuk ke meramu desain. Nah kita kan nanti akan masukkan si jahe bubuk ini ke dalam kemasan ukuran 8x6. Jadi untuk kanvasnya sendiri saya akan atur menjadi 8x6. Saya kasih merek Bablas karena memang secara tujuannya saya ingin membuat produk jahe ini begitu diminum bisa bablas masuk anginnya. Bukan yang lainnya teman-teman yang bablas ya. Jadi memang si jahe bubuk Bablas ini doanya bisa menjadi nomor 1 minuman jahe di Indonesia menurut saya. Nah kita tinggal desain aja. Kita tinggal tempel potong karena saya menggunakan aplikasi Canva dan kita bisa pilih-pilih nih gambarnya nih. Ini kayaknya udah oke nih, sudah mencerminkan warna jahe dan juga fotonya foto jahe. Dan saya tambahkan informasi varian rasanya agar konsumen dan kita sendiri lebih mudah mengidentifikasi. Ini tuh isinya varian apa. Kalau teman-teman nantinya juga dipasarkan di eceran, teman-teman juga bisa tambahkan nomor kontak atau nomor telepon yang bisa dihubungi agar konsumen bisa langsung telepon ke si yang buat jahe ini teman-teman. Atau ya teman-teman sendirilah pastinya lah, karena sudah menonton video ini pasti mempunyai ilmu tambahan untuk membuat kemasan. Jadi ini saya coba-coba teman-teman karena memang ya namanya ngedesain itu kita harus coba mana yang paling bagus. Nanti kita akan download. Jadi memang proses desain ini sebenarnya ya tidak secepat yang ada di video ini. Di video ini paling ya cuman kurang dari 10 menit gitu ya. Tapi sebenarnya proses desain ini ya bisa mungkin memakan waktu 1 hari penuh. Karena harus memikirkan apa gambarnya, apa tulisannya, isinya mau seperti apa. Dan kita juga harus tetapkan mereknya nanti dibikin seperti apa. Kalau ini kan desainnya memang saya buat elegan ya teman-teman. Karena harapannya contoh produk yang saya buat ini bisa diekspor. Nah lalu kita bikin juga varian-varian yang lain seperti teh jahe, lalu ada susu jahe, lalu ada madu jahe. Nah, teman-teman tinggal desain aja nih sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kira-kira udah oke semua nih, semua variannya. Ada total 5 varian. Kita download dan kita cetak di kertas A3. Biasanya ukurannya 32 x 48 cm. Karena stiker ukurannya 8 x 9 cm, maka dalam satu kertas A3 kita bisa mendapatkan 18 stiker dalam satu lembar. Jika satu lembar harganya itu Rp5.000, maka satu lembar stikernya harganya Rp277. Kira-kira kayak gini nih bentuknya nih. Udah jadi kan? Keren kan teman-teman? Nah ini varian kedua nih. Rasa teh jahe. Varian ketiga susu jahe. Varian selanjutnya ada susu madu jahe. Lalu ada madu jahe. Nah, kira-kira ini kemasannya seperti ini. 8 x 9 cm. Dari aluminium foil. Kenapa kok milih aluminium foil? Karena memang kita ingin mengemas si jahe bubuk ini agar tidak cepat melempem.
atau bahasa Indonesianya itu tidak cepat kemasukan kandungan air atau uap air, jadi lebih kedap udara teman-teman. Kalau aluminium foil beda sama plastik ya. Kalau plastik tuh kita masih punya kemungkinan untuk ditembus dengan udara yang berisi air pastinya. Oke, kita langsung memasukkan jahe bubuknya ini ke dalam saset jahe original. Ini kita cukup masukkan 20 gram saja teman-teman. Nanti untuk detailnya, resepnya teman-teman bisa di video yang terakhir atau di segmen analisa usaha. Bukan part-partan ya teman-teman, itu ada di dalam satu video yang sama kok. Jadi teman-teman nggak perlu klik link yang lain. Oke, kita langsung seal menggunakan mesin sealer. Kalau teman-teman memang belum punya, bisa pinjam tetangga atau pinjam teman ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke varian kedua, yaitu teh jahe. Ini saya pilih teh tongji karena secara tekstur tehnya itu lebih halus daripada teh-teh yang lain. Kira-kira seperti ini teman-teman teksturnya. Jadi memang lebih halus secara racikannya, agar lebih mudah untuk dilarutkan ke dalam air bersama dengan si jahe bubuk tadi. Kita masukkan. Untuk gramasinya teman-teman bisa cek di analisa usaha. Lalu selanjutnya ada rasa susu jahe. Nah ini akhirnya teman-teman saya coba, ini mantep banget sih susu jahenya. Ini cukup pakai susu bubuk kiloan aja. Jadi lebih murah secara cost produksinya atau secara biaya produksinya. Kita masukkan jahe bubuknya. Lalu kita masukkan susu bubuknya. Tapi dengan gramasi ya teman-teman ya. Dan kita cukup seal aja nih di mesin sealer. Gampang banget ya bikin produk seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa pangsa ekspor juga masuk teman-teman, karena memang jahe dinikmati oleh orang-orang Eropa atau diminati oleh orang-orang Eropa. Teman-teman ingat kan kenapa Indonesia dijajah? Itu ya karena rempah-rempahnya. Salah satunya adalah jahe. Nah, untuk varian selanjutnya ini yang ada madunya memang agak tricky. Karena memang madu itu dia modelnya menggumpal. Kebetulan saya memang belum menemukan supplier madu bubuk. Jadi saya pakai madu cair seperti ini teman-teman. Tapi tetap aman. Karena si madu bubuk ini dikemas di kemasan aluminium foil. Jadi lebih rapat dan juga lebih awet untuk masa tahannya. Selanjutnya kita masukkan susu bubuk kiloan aja teman-teman. Untuk gramasi takarannya teman-teman bisa lihat di analisa usaha ya teman-teman. Karena ini variannya adalah susu madu jahe, jadi kita masukkan madu juga. Lalu jangan lupa kita seal ya teman-teman, agar rapat. Nah, kita coba lagi nih. Varian pertama, jahe original. Tinggal dituang aja. Masukkan air panas 150 ml. Lalu diaduk. Dan siap untuk diminum. Jadi untuk karakter jahe emprit ini teman-teman, itu memang yang paling pedas. Tapi memang pedasnya itu lebih menonjol ya, daripada yang jahe merah ataupun yang jahe gajah. Nah, kenapa saya pakai jahe emprit ini? Karena memang mau divariasikan ke beberapa macam rasa. Contohnya ini ada rasa susu jahe. Kita coba lihat enaknya seperti apa. Kita cuman cukup disobek aja. Kemasannya kita tuang ke gelas. Lalu sama juga
ditambah 150 ml air panas. Maaf ya teman-teman, ini termosnya dari zaman mungkin pas waktu Sayuti Melik jadi penulisnya naskah proklamasi kali ya. Nah, kita cukup diaduk aja nih, karena memang kita pakai susu bubuk dan jahe bubuk ini teksturnya halus, jadi lebih mudah untuk larut dalam air. Jadi sangat praktis kalau mau dikonsumsi langsung. Enak. Lalu ini kita lihat nih rasa teh jahe. Nanti teman-teman akan tahu nih kenapa saya pakai teh yang teksturnya halus. Karena memang agar lebih cepat larut ke dalam air, dan juga pas waktu kita nuang kemasannya itu nggak repot. Jadi nggak ada yang tertinggal di dalam kemasan. Sama kita juga masukkan 150 ml air panas. Kita cukup aduk. Khusus untuk teh jahe ini teman-teman harus menunggu ya sebelum dinikmati ya. Jadi nanti ampas tehnya itu akan turun dulu, baru nanti kita bisa minum. Teh jahe ini memang sangat unik karena memang belum ada yang jual sih sebenarnya. Dan kalau misalnya teman-teman punya supplier teh bubuk, mungkin itu akan lebih praktis untuk kita mencampur dengan jahe ini. Kita coba varian selanjutnya, ada rasa madu jahe. Di madu jahe ini karena madu itu teksturnya memang cair, jadi kita harus pakai sendok. Tapi tenang aja teman-teman, meskipun menggumpal, si produk ini masih bertahan cukup baik karena kita kemasnya pakai aluminium foil, dimana kerapatan kemasannya itu lebih tinggi daripada plastik. Jadi untuk semua varian, kita sarankan kepada konsumen jika harus ditambahkan 150 ml air panas. Karena kalau dari saya sendiri, itu rasio yang paling cocok untuk kita membuat minuman jahe bubuk bablas ini. Kalau teman-teman mau nambahin rasio bisa, tetapi isinya juga harus ditambahin ya teman-teman. Oke, ini varian terakhir, susu madu jahe. Cukup panjang ya teman-teman video kita kali ini, karena memang dari satu produk saja jahe bubuk ternyata kita bisa kombinasikan dengan beberapa macam varian rasa. Jadi teman-teman jangan takut untuk menjadi kreatif. Itu yang memang harus kita bisa explore atau jelajahi berbagai macam rasa agar kita bisa mengkombinasikan varian rasa ke dalam satu produk kita. Ada juga salah satu followers juga, itu mereka minumnya pakai kopi teman-teman. Jadi kopi lalu dicampur dengan jahe bubuk ini dan katanya enak. Maka dari itu teman-teman bisa nyobain juga nih kalau misalnya ditambahin kopi si jahe bubuk bablas ini. Oke, kita bungkus semuanya dan kita sampai di akhir video untuk mencoba dan mencicipi si jahe bubuk bablas dengan bermacam varian rasa, yaitu original, ada teh jahe, ada susu jahe, ada susu madu jahe. Dan teman-teman mungkin bisa menambahkan juga yang tadi, kopi jahe. Karena jahe kita kan sudah ada gulanya tuh, jadi kalau mau dicampur sama kopi hitam juga nggak masalah. Oke, mari kita berjualan jahe bubuk. Selanjutnya kita masuk ke segmen analisa usaha, agar kita mengetahui berapa harga jualnya, berapa harga pokok produksinya, dan berapa profitnya. Total belanja pas waktu saya mau develop si jahe bubuk ini, saya hanya mengeluarkan uang Rp40.000. Untuk breakdownnya, itu jahe emprit, harganya itu Rp6.000, saya dapat seperempat atau 250 gram. Jadi unit price per gramnya adalah Rp24. Lalu selanjutnya ada gula, air,
teh, susu bubuk, itu nyari yang kiloan aja teman-teman ya. Kopi bubuk, itu kalau saya pakai kapal api kebetulan karena yang lebih gampang dicari. Lalu ada madu, untuk stiker itu seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kalau stiker itu kita satu lembarnya harganya Rp5.000 dan kita mendapatkan 18 pieces stiker. Jadi satu stikernya harganya Rp200. Jadi teman-teman semuanya bisa dihitung ya. Untuk mendapatkan unit price per gram itu caranya adalah harga total Rp6.000 dibagi 250 gram. Jadi kita bisa dapat Rp24 per gram. Misal kita untuk kemasan harganya kan 1.620 dan kita mendapatkan 10 pieces. Jadi satu pieces satu pieces kemasannya itu harganya Rp162. Seperti itu cara menghitung unit price dari masing-masing bahan teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung bagaimana jahe bubuk ini dibuat. Karena kita membutuhkan jahe emprit 250 gram, unit price-nya adalah Rp24, jadi secara total kita menghabiskan biaya Rp6.000. Lalu untuk gula sendiri resepnya adalah 500 gram. Dan unit price per gram gulanya itu adalah Rp14. Jadi kita membutuhkan biaya Rp7.000. Selanjutnya adalah air. Kita butuhnya setengah liter atau 500 ml. Karena air itu unit price per gramnya adalah Rp0,25. Jadi jika kita kalikan 500 kali 0,25, totalnya adalah Rp125 saja. Dan kita bisa mendapatkan total harga pokok produksi jika semua itu dijumlahkan. Rp6.000 untuk jahe emprit, Rp7.000 untuk gula dan air Rp125. Jadi harga pokok produksinya adalah Rp13.125. Dan karena jahe bubuk ini di akhir produksi kita mendapatkan hasil jadinya adalah 420 gram. Jadi unit price per gram untuk jahe bubuk ini sendiri adalah Rp31 per gram. Kira-kira seperti itu untuk menghitung harga pokok produksi dari si jahe bubuk ini teman-teman. Dan kita bisa juga terapkan di resep-resep yang lainnya. Teman-teman tinggal cari aja unit price-nya, lalu tinggal cari volume resepnya, lalu dikalikan aja. Kita bisa mendapatkan harga pokok produksi dari masing-masing resepnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jahe bubuk per varian untuk kita jual. Di sini kita bisa mendapatkan harga pokok produksi, profit, dan juga harga jual. Jadi misalnya nih, pertama kita akan bahas tentang jahe original. Si jahe original ini yang dibutuhkan resepnya hanyalah jahe bubuk 20 gram, lalu kemasannya 1 pieces, stikernya 1 pieces, di mana masing-masing unit price-nya adalah jahe bubuk Rp31, kemasan itu adalah Rp162 per satu kemasan, lalu untuk stiker adalah Rp278 untuk satu stikernya. Jadi jika kita total, kita akan mendapatkan Rp1.065 secara total harga pokok produksi. Misalnya kita jual harganya Rp2.500, maka kita bisa mendapatkan keuntungan per piecesnya adalah Rp1.435. Lalu contoh selanjutnya, itu misalnya kita langsung ke susu madu jahe, di mana susu madu jahe itu isinya adalah jahe bubuk, lalu ada madu, lalu ada susu bubuk, kemasannya 1, stikernya 1, lalu jahe bubuk itu kan isinya 20 gram, tinggal dikalikan saja ke unit price-nya yaitu Rp31 per gramnya. Jadi jahe bubuk total yang ada dalam satu kemasan adalah Rp625. Begitu pula dengan madu, isinya 10 gram. Unit price-nya adalah Rp60 per gram.
Lalu jika ditotal 10 gram dikali Rp60, jadi dalam satu kemasan itu membutuhkan madu harganya Rp600. Lalu berikutnya adalah susu bubuk 10 gram, harga per unitnya adalah Rp28. Jadi secara total itu Rp282. Kemasannya satu, harganya Rp162, stikernya satu, harganya Rp278. Jadi secara total susu madu jahe ini satu kemasannya membutuhkan harga Rp1.947. Jika kita jual harganya Rp3.500, maka kita akan mendapatkan keuntungan Rp1.553 per bisnisnya. Nah, nanti teman-teman bisa cek aja lebih detail, teman-teman bisa pause, lalu bisa di screenshot, lalu teman-teman bisa pelajari nih bagaimana cara menghitung harga pokok produksi di masing-masing varian jahe bubuk bablas dengan berbagai macam varian. Kita lihat nih ada 6 macam varian teman-teman, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Launching pertama jahe original, launching kedua teh jahe, launching ketiga susu jahe, dan berikutnya. Jadi user atau konsumennya teman-teman itu nggak akan bosan dengan produknya teman-teman, karena memang secara produk itu variasinya lebih banyak rasanya, jadi nggak ngebosenin gitu teman-teman ya. Jadi untuk menentukan harga jual, kita pertamanya harus mengerti dulu harga pokok produksinya berapa. Untuk memproduksi satu kemasan itu membutuhkan harga berapa sih, isinya apa aja, unit price-nya itu berapa, nanti tinggal dikalikan saja dan dijumlahkan, kita bisa mendapatkan harga pokok produksi per kemasan. Dan kita ingin setting atau ngatur profit berapa, itu nanti bisa disesuaikan di harga jual. Seperti itu kira-kira cara untuk menghitung harga pokok produksi, harga jual, dan juga profitnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke analisa usahanya. Seberapa banyak sih kita bisa mendapatkan untung dari berjualan jahe bubuk dengan bermacam varian rasa ini? Kita lihat yang pertama adalah jahe original. Misalnya kita penjualan per harinya adalah 50 pieces per hari. Lalu dikalikan jumlah harinya adalah 30 hari. Jadi total penjualan dalam satu bulan adalah 1.500 pieces. Jika kita jual harganya Rp2.500, dengan harga pokok produksinya adalah Rp1.065, maka kita bisa mendapatkan profit Rp1.435. Jika kita kalikan, maka omsetnya adalah harga jual 2.500 dikali total penjualan per bulan 1.500. Jadi kita bisa mendapatkan omset 3,7 juta teman-teman untuk satu varian. Dan kita bisa mendapatkan profit 2 jutaan teman-teman untuk satu variannya. Lalu misal nih yang kedua, kita susu jahe penjualan per harinya 50, jumlah harinya ada 30, satu bulan kan 30 hari tuh. Nah, total penjualan per bulan kan berarti 1.500 pieces. Jika kita jual susu jahe harganya Rp3.000, maka dengan harga pokok produksi Rp1.629, kita bisa mendapatkan profit Rp1.371. Dan kita akhirnya bisa mendapatkan omset Rp4.500.000 dengan cara harga jual 3.000 dikali total penjualan per bulan 1.500. Jadi jika dikalikan kita mendapatkan omset Rp4.500.000 dan kita bisa mendapatkan profit Rp2.057.000 berasal dari profit per kemasan yaitu Rp1.371 dikalikan total penjualan per bulan. Jadi jika kita berhasil menjual semua varian ini dengan rata-rata penjualan per hari adalah 50, maka kita bisa mendapatkan total omsetnya adalah Rp27 juta dengan total profitnya Rp13 juta. Nah, begitu teman-teman kira-kira untuk menghitung analisa usaha dari si jahe bubuk bablas ini. Nah, untuk penjualan per harinya itu kenapa kok 50 pieces? Misalnya nih, dalam satu renteng atau dalam satu box, taruhlah isinya adalah
10 pieces. Jadi lebih mudah kan untuk menjualnya. Satu box isinya 10 pieces. Kalau penjualan per hari 50, berarti kita cukup menjual 5 box aja teman-teman. Kita bisa sebarkan itu ke reseller, distributor, ataupun kepada konsumen langsung. Tapi tentunya struktur harga atau harga yang akan kita berikan kepada distributor atau reseller dan juga end user atau konsumen langsung itu pasti berbeda. Karena distributor itu akan mendistribusikan barang kita kepada reseller, berarti harganya harusnya lebih murah daripada harga reseller. Karena harga end user atau konsumen langsungnya adalah Rp3.000 misalnya, jadi misalnya harga resellernya Rp2.500, harga distributornya Rp2.000. Nah, nanti teman-teman tinggal dihitung aja tuh omset dan profitnya dapat berapa. Tapi yang pasti dengan kita berjualan produk ini, kita bisa membangkitkan UMKM Indonesia dan kita juga bisa menghidupi banyak orang. Dari mana? Yang pertama dari sisi karyawan produksi. Yang kedua dari supplier-supplier kita yang jualan jahe, petani jahe, jualan gula, distributor, reseller, atau si konsumen langsung. Di mana kita bisa menghidupkan UMKM Indonesia. Seperti itu teman-teman ceritanya. Nah, gimana teman-teman? Tertarik gak untuk berjualan jahe bubuk ini? Pasti tertarik dong, omsetnya segini, yaitu 27 juta dan profitnya sekitar 13 juta. Untuk ide-ide lainnya, teman-teman bisa cek di video meramu ide yang lain. Nah, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam meramu.